Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Giovanni Mikael Suradikara dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas C semester 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan buku kedua yang berjudul Case Sosiologis Mike Gen Auguste Comte Roulets. Pemikiran Comte. Perkembangan perubahan sosial suatu masyarakat akan mengikuti pola linear yang terdapat pada hukum 3 tahap. Hukum ini merupakan generalisasi dari tiap tahapan intelijensia manusia yang berkembang semakin maju melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap teologis, yang kedua tahap metafisik, dan yang ketiga tahap positif. Pertama, tahap teologis. Tahap ini merupakan periode paling lama dalam sejarah umat manusia dan disebut sebagai masa kekanakan intelijensia manusia. Pada tahap ini manusia mempercayai adanya kekuatan-kekuatan supranatural yang muncul dari kekuatan zat adikodrati atau jimat, atau kekuatan yang berasal dari luar diri manusia, atau muncul dari kekuatan tokoh-tokoh agamis yang diteladani oleh manusia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat di sini hidup berdasarkan pada penaklukan, yaitu hubungan sosial bersifat militer yang senantiasa menaklukkan dan menundukkan masyarakat lain. Oleh karenanya, pada tahapan ini pula terbagi menjadi sub-tahapan, yaitu fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Fetisisme ialah suatu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri, dan manusia pada tahap ini mulai mempercayai kekuatan jimat atau benda. Fase ini pula dapat dikatakan sebagai fase awal sistem teologis dan militer. Yang kedua, politeisme. Politeisme ialah anggapan yang muncul karena ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam, atau dewa-dewa atau makhluk gaib. Pada tahap ini sudah muncul kehidupan kota, pemilikan tanah menjadi institusi sosial, sistem kasta, dan perang dianggap sebagai satu-satunya cara menciptakan atau meraih kehidupan politik yang kekal. Fase ini dapat pula dikatakan sebagai fase pengembangan sistem teologi dan militer. Yang ketiga, monoteisme. Monoteisme ialah kepercayaan pada dewa yang mulai digantikan dengan zat tunggal atau hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa untuk mengendalikan alam ini. Fase ini dapat dikatakan sebagai fase modifikasi sistem teologi dan militer. Modifikasi sistem militer yang dimaksud adalah suatu hubungan sosial masyarakat yang bersifat militer, di mana masyarakat senantiasa bertujuan untuk menundukkan atau menaklukkan masyarakat lain. Yang kedua, tahap metafisik. Tahapan ini merupakan fase transisi antara tahap teologis menuju ke tahap positivistik, sehingga disebut dengan masa remaja intelijensia manusia. Tahap ini ditandai dengan adanya satu kepercayaan manusia akan hukum alam secara abstrak yang diilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosofis, abstrak dan universal. Jadi kepercayaan bukan lagi kepada kekuatan dewa-dewa yang spesifik, akan tetapi pemikiran manusia terbelenggu oleh konsep filosofi dan metafisis yang ditanamkan oleh filosof maupun orang agamawan secara abstrak dan universal. Dalam kehidupan sosial, masyarakat tidak lagi bersifat militer, akan tetapi juga belum bersifat industrial. Pada konteks masa tujuan utama masyarakat bukan berupa penaklukan saja, tetapi diperkuat dengan adanya peningkatan produksi, sehingga sistem perbudakan individual memang bergeser terhapus, akan tetapi perbudakan yang dimiliki oleh produsen masih memperoleh berbagai haknya dalam hubungan dengan militer. Oleh karenanya ada dua tujuan aktivitas, yaitu penaklukan dan produksi.
produsen dilindungi sebagai suatu sumber kemiliteran dan perang dianggap secara sistematik penting untuk mengembangkan tingkat produksinya. Artinya, tahapan ini merupakan jembatan atau tahap transisi dari masyarakat militer menuju industri. Dan yang ketiga, tahap positif. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pemikiran evolusionisme sosial Auguste Comte dan dianggap sebagai masa dewasa intelijensia manusia. Pada tahap ini, pikiran manusia tidak lagi mencari ide-ide absolut yang asli, yang menakdirkan alam semesta dan menjadi penyebab fenomena. Akan tetapi, pikiran manusia mulai mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena atau menemukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan. Tahap ini, manusia mulai mempercayai data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, namun bersifat sementara dan tidak mutlak. Namun, melalui analisis sosial tersebut memungkinkan manusia dapat merumuskan hukum-hukum yang seragam, sehingga manusia mulai maju berkembang di depan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sosial, manusia dicetak mampu menerapkan dan memanfaatkan akal budinya untuk menguasai lingkungan alam bagi kemajuan masa depan yang lebih baik. Masyarakat pada tahapan ini adalah masyarakat industri, di mana relasi mereka merupakan bentukan dasar industrial, dan tahapan ini menunjukkan bahwa industri mendominasi hubungan sosial masyarakat secara kolektif yang diorganisasikan dan diproduksi adalah menjadi tujuan utama masyarakat. Sekian dan terima kasih.